Hari ini saya pengen mengajak sobat-sobat semuanya untuk merenungkan satu kisah kecil yang insya Allah menjadi inspirasi banget. Kisah tentang taubatnya seorang laki-laki di zaman Nabi SAW. Di dalam kisah ini nanti kita akan belajar tentang betapa Allah itu Ghafurun Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kisah tentang taubatnya seorang laki-laki tua di zaman Nabi SAW. Diriwayatkan bahwa satu hari ketika Nabi sedang duduk-duduk dengan beberapa orang sahabat, di antara mereka ada sahabat yang bernama Anas bin Malik. Tiba-tiba datanglah kepada Nabi seorang laki-laki yang usianya udah tua, rambutnya udah putih semua, badannya bungkuk, gak bisa berdiri tegak, kakinya gemetar. Dia berjalan tertatih-tatih dengan tongkatnya ke arah Nabi. Pelan-pelan dia datang, kemudian dia duduk di depan Nabi sambil bertumpu kepada tongkatnya. Semua pandangan para sahabat tertuju kepada laki-laki itu. Mereka heran karena mereka belum pernah ngelihat ada seorang laki-laki yang usianya setua laki-laki itu. Udah tua banget, renta banget, lemah banget. Dia datang dari ujung kota pelan-pelan, tertatih-tatih, bersusah payah. Kemudian sambil memegang tongkat, dia duduk di hadapan Nabi seperti seseorang yang sedang disidang, seperti seseorang yang sedang mau dihukum. Dia duduk depan Nabi sambil menundukkan pandangan matanya. Lalu beberapa saat kemudian dia memandang ke wajah Nabi dengan penuh rasa iba. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan amala junuban kullaha falam yatruk minha syai'a?" Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang seorang laki-laki yang banyak melakukan dosa sepanjang hidupnya? Hampir tidak ada satu hari pun dalam hidupnya yang dia lalui kecuali dia berbuat dosa. Tidak ada satupun jenis dosa kecuali dia pernah mengerjakannya. Seandainya dosa dia diletakkan di lautan, maka tidak ada satu malam pun yang dia lewati kecuali malam itu dia berbuat dosa. Tidak ada satu pagi dan siang pun yang dia lewati kecuali siang itu dia berbuat dosa. Ya Rasulullah, fahal lidzalika min taubah? Apakah laki-laki yang seperti itu, yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun dengan dosa, fahal lidzalika min taubah? Apakah dia masih punya kesempatan bertaubat? Kemudian laki-laki itu merunduk malu. Dia diam menunggu jawaban dari Rasulullah SAW. Seakan-akan dia sedang menunggu jawaban dari langit tentang nasibnya. Apakah dia akan diterima oleh Rabb-nya atau ditolak karena dosa-dosanya? Lama semuanya terdiam. Para sahabat diam karena mereka tidak tahu apa yang akan Nabi sampaikan kepada laki-laki itu yang banyak dosa. Rasulullah mencoba memandang laki-laki itu ke dalam jiwanya, mencoba untuk memahami penyesalan yang begitu luar biasa di hatinya, mencoba untuk mengerti ketulusannya. Sedangkan Nabi SAW tahu betul Allah pernah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'," dan rahmatku meliputi segala sesuatu, tidak ada pengecualian. Kemudian tiba-tiba Nabi tersenyum kepada laki-laki itu dan bertanya, "Hal aslamta? Apakah kamu sudah masuk Islam?" Laki-laki itu kaget kemudian menjawab, Naam, ya saya sudah masuk Islam." Kemudian Nabi dengan tersenyum lebar mengatakan kepada laki-laki itu, "Yaghfirullahu lak, Allah sudah mengampuni semua dosa-dosamu." Kemudian laki-laki itu kaget dan kemudian dia bangkit seolah-olah dia seorang anak muda yang gagah. Lalu dia memandang kepada Nabi dengan penuh rasa penasaran dan berteriak, "Ya Rasulullah, wa qadarati wa fajarati." Ya Rasulullah, bagaimana dengan dosa-dosa saya? Bagaimana dengan maksiat-maksiat yang saya lakukan? Bagaimana dengan masa lalu saya yang hitam kelam? Nabi SAW sambil tersenyum mengatakan, "Wa ghadaratuk wa fajaratuk." Dan begitu juga dengan dosa-dosamu. Walaupun engkau banyak dosa, banyak kedurhakaan, Allah yaghfirullahu lak, Allah sudah mengampuni semua dosa-dosamu. Anas bin Malik mengatakan, setelah mendengar jawaban dari Nabi,
Laki-laki itu berpaling ke arah kami dengan wajah yang penuh sukacita, yang sangat bahagia. Kemudian dia berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil dia berlari keluar masjid, dia terus bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anas bin Malik mengatakan, kami masih mendengar suara takbir laki-laki itu sampai dia hilang dari pandangan kami. Sobat zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan penerimaan taubat. Orang-orang yang beriman ketika Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, itu artinya Allah pengen hamba-hambanya menghabiskan 1 bulan penuh itu dengan taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sehingga ketika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 2 hal yang harus kita yakini saat kita beristighfar, saat kita minta ampun kepada Allah. Pertama, Allah Ghafurun Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gak mungkin hambanya yang meminta ampun kepada Allah, Allah gak ampuni. Gak mungkin hambanya yang meminta maaf kepada Allah tidak dimaafkan. Kita harus belajar yakin ketika kita mengatakan Astaghfirullahaladzim, ketika kita mengatakan Zalamtu nafsi faghfirli ya Rabbi, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan seterusnya. Kita harus yakin Allah itu Ghafurur Rahim. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Gak ada dosa yang gak diampuni. Gak ada hamba yang bertaubat yang tidak diterima taubatnya. Yang kedua, ketika kita bertaubat, beristighfar kepada Allah, barengilah taubat dan istighfar kita dengan nadam, dengan penyesalan yang dalam. Karena yang disebut dengan taubatan nasuha itu adalah taubat yang disertai dengan penyesalan yang dalam. Kita menyesal sampai ke tingkat kita benci terhadap dosa-dosa kita. Kalau kita belum menyesal dan membenci dosa-dosa kita di masa lalu, berarti taubat kita belum nasuha, belum benar, belum tulus, belum utuh, belum dalam di hati kita. Makanya pertama kita yakin Allah Maha Pengampun, gak ada dosa yang gak diampuni, gak ada hamba yang bertobat yang ditolak. Yang kedua, kita belajar menyesali dan membenci dosa-dosa kita di masa lalu. Ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dia benci kembali kepada dosa-dosa dan kekufuran seperti dia benci untuk dilemparkan ke dalam